Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Hasyim singgung Prabowo marah soal Edi. Dia diangkat dari selokan. Kemarahan Prabowo ke Edi yang diangkat dari selokan. Newsdetik.com. Hasyim singgung Prabowo marah soal Edi. Dia diangkat dari selokan. Adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hasyim Joyo Hadikusumo, bicara soal kemarahan kakaknya setelah Edi Prabowo ditangkap KPK. Hasyim mengatakan Prabowo marah besar dengan kelakuan Edi dan merasa dikhianati. Ia juga menyinggung soal anak yang diangkat dari selokan. Pak Prabowo itu marah, kecewa, dan merasa dikhianati. Dia kecewa. Kok dia dari anak yang diangkat dari selokan 25 tahun lalu, kok dia berlaku seperti ini? Tutur Hasyim di Bilangan, Jakarta Utara, Jumat 4 Desember. Hasyim mengatakan Prabowo mengungkapkan kekecewaannya dengan bahasa Inggris. I leave him up from the gutter and this is what he does to me, kata Hasyim. Seperti diketahui, Edi Prabowo tersandung kasus korupsi pada praktik kebijakan ekspor benih lobster alias benur. Kasus ini terkuak saat Edi menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Usai ditangkap dan dijadikan tersangka, Edi langsung mengundurkan diri dari jabatannya sebagai menteri, sekaligus menanggalkan predikatnya sebagai salah satu elit Partai Gerindra. Dari catatan Detik.com, Edi awalnya merupakan seorang atlet pencak silat nasional. Namanya moncer kala berjaya di event Pekan Olahraga Nasional atau PON. Dia juga pernah mengikuti kejuaraan tingkat mancanegara. Namun, Edi menutup karirnya sebagai atlet dan memilih meniti karir di dunia militer pada 1991. Kala itu dia berhasil diterima menjadi anggota AKABRI di Magelang, Jawa Tengah. Setelah itu ia merantau ke Jakarta dan diperkenalkan dengan Prabowo Subianto yang kala itu masih berpangkat Letkol dan menjabat Danggrup 3 TNI AD. Edi dan Prabowo berkenalan di salah satu acara pesta di Bilangan, Pantai Ancol. Sayang, karirnya jadi tentara juga sebentar. Di militer dia hanya bertahan 2 tahun. Edi dikeluarkan karena terkena sanksi dari kesatuan. Prabowo akhirnya menampung Edi dan teman-temannya. Khusus buat Edi, dia biayai Prabowo mengenyam ilmu pendidikan Fakultas Ekonomi Universitas Mestopo. Edi juga diminta belajar silat setiap pekan. Seiring dengan waktu berjalan, Edi akhirnya menjadi orang kepercayaan Prabowo. Dia menjadi orang yang mendampingi Jenderal Bintang 3 tersebut saat berdomisili di Jerman dan Jordania. Kemudian Prabowo mendirikan Partai Gerindra. Dengan bendera Gerindra, Edi akhirnya memberanikan diri menjadi caleg di kampung halamannya, yakni Dapil Sumatera Selatan II. Di tempat itu, Edi harus bersaing dengan sejumlah politikus senior seperti Mustafa Kamal, Dodi Alex Nurdin, dan Nazarudin Kimas. Edi pun berhasil menjadi caleg kelima yang memperoleh suara terbanyak. Edi juga pernah menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra untuk Dapil Sumatera Selatan I setelah memperoleh 75.186 suara. Terakhir, Edi Prabowo dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra sejak 2012 hingga sekarang. Kemarahan Prabowo ke Edi yang diangkat dari selokan. Kecewa, marah, dan merasa dikhianati. Itulah yang dirasakan Ketum Gerindra Prabowo Subianto saat elit parpolnya Edi Prabowo ditangkap KPK terkait dugaan suap ekspor benur. Bagaimana tidak, Edi Prabowo bukan sekedar kader parpol bagi Prabowo Subianto. Edi sudah dianggap anak oleh Prabowo usai dia mengangkat Edi dari selokan. Reaksi keras itu diungkap oleh adik Prabowo, Hasyim Joyo Hadikusumo. Seperti diketahui, Prabowo yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan atau Menhan memang belum angkat bicara langsung usai Edi kena OTT KPK. Pak Prabowo sangat marah, sangat kecewa, merasa dikhianati, kata Hasyim dalam jumpa pers di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat 4 Desember. Hasyim mengutip ucapan Prabowo. Kemarahan dan kekecewaan Prabowo disampaikan dalam bahasa Inggris. Dia bilang sama saya pakai bahasa Inggris. Saya kan sama kakak saya sedang 60 tahun bahasa Inggris. Ya, bahasa Batak Inggris. Dia sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu, tutur dia.
I lift him up from the gutter, and this is what he does to me, imbuh Hasyim. Dalam kesempatan itu, Hasyim juga menegaskan tak ada kaitan antara keluarganya, Prabowo, dalam kasus ekspor benur. Dia pun merasa terzalimi lantaran namanya dan putrinya Rahayu Saraswati Djoyo Hadikusumo dikait-kaitkan dengan kasus tersebut. Saya atas nama keluarga Djoyo Hadikusumo merasa prihatin dan saya merasa dizalimi. Saya merasa dihina dan difitnah. Anak saya sangat merasakan, ujarnya. Jejak kedekatan Prabowo dan Edi memang begitu nyata. Cerita kedekatan Prabowo dan Edi Prabowo. Edi Prabowo diketahui pernah menjabat Waketum Gerindra sebelum dilantik Presiden Jokowi menjadi Menteri KKP. Pria kelahiran 1972 tersebut sebelumnya merupakan atlet pencaksilat nasional. Namanya moncer kala berjaya di event Pekan Olahraga Nasional. Dia juga pernah mengikuti kejuaraan tingkat mancanegara. Namun Edi menutup karirnya sebagai atlet. Edi mulai meniti karir di dunia militer pada 1991. Kala itu, dia berhasil diterima menjadi anggota AKABRI di Magelang, Jawa Tengah. Kasus dugaan suap ekspor benur. Kasus bermula setelah Edi Prabowo menerbitkan surat keputusan nomor 53 ke Menkp /2020 tentang tim uji tuntas due diligence perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Andrew Pribadi Mista APM selaku staf khusus menteri ditunjuk sebagai ketua pelaksana, sedangkan Safri atau SAF yang juga staf khusus menteri menjabat wakil ketua pelaksana. Salah satu tugas dari tim ini adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur, ujar Nawawi. Selanjutnya pada awal Oktober 2020, Suharjito menyambangi kantor KKP dan bertemu dengan Safri. Dalam pertemuan itu, diketahui bahwa ekspor benur hanya dapat dilakukan melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp1.800 per ekor. PT DPP diduga mentransfer sejumlah uang ke rekening PT ACK dengan total Rp731.573.564. Berdasarkan data kepemilikan, pemegang PT ACK terdiri dari AMR dan ABT yang diduga merupakan nomini dari pihak EP serta YSA atas uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut. Selanjutnya dilantik dan masuk ke rekening AMR dan ABT. Selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR dan ABT masing-masing dengan total Rp9,8 miliar, ujar Nawawi. Pada 5 November 2020, Ahmad Bahtiar diduga mentransfer uang ke salah satu rekening atas nama Ainul Fakih selaku staf istri Menteri Edi Prabowo, Iis Rosyati Dewi, senilai Rp3,4 miliar. Uang tersebut diduga diperuntukkan buat keperluan Edi Prabowo, Iis Rosyati, Safri, dan Andri Pribadi dengan rincian sebagai berikut. 1. Penggunaan belanja oleh Edi Prabowo dan Iis Rosyati pada 21 hingga 23 November sekitar Rp750 juta berupa jam tangan Rolex, tas Tumi dan LV serta baju Old Navy. 2. Uang dalam bentuk US dollar 100.000 dari Suharjito yang diterima Safri dan Amril Mukminin. 3. Safri dan Andrew menerima uang sebesar Rp436 juta. Dalam kasus ini sudah ditetapkan 7 tersangka, yaitu sebagai penerima Edi Prabowo atau EP sebagai Menteri KKP, Safri atau SAF sebagai staf sus Menteri KKP, Andrew Pribadi Misanta atau APM sebagai staf sus Menteri KKP, Siswadi atau SWD sebagai pengurus PT Aero Cipta Kargo PT ACK, Ainul Fakih atau AF sebagai staf istri Menteri KKP, dan Amiril Mukminin atau AM sebagai pemberi, Suharjito atau SCT sebagai direktur PT DPP. Demikian, wassalamualaikum.